Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Kali ini Kudel TV akan membacakan sebuah cerita kisah dari Ki Bahurekso Adipati Kendal pertama. Diceritakan dari negeri Islam 1613 sampai 1645 pada masa kepemimpinan Raja Sultan Agung Hanyongkrokusumo yang kekuasaannya mencakup seluruh pulau Jawa, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Pada waktu itu, bangsa Belanda dan Portugis sudah masuk dan menginjakkan kaki di tanah Jawa ini. Karena Belanda sudah masuk pada tahun 1596, yang tepatnya semenjak Kerajaan Demak berdiri, Belanda sudah ada di tanah Jawa. Kisah Ki Bahurekso yang membuat tanah Pekalongan bermula dari kisah seorang pemuda yang bernama Joko Bahu, putra tunggal Ki Ageng Cempalung yang ingin mengabdikan diri di Kerajaan Mataram. Joko Bahu berasal dari sebuah desa kecil yang bernama Kesesi atau asal dari kata kasisian yang artinya pengasihan. Karena Ki Ageng Cempalung adalah punggawa Mataram yang melakukan kesalahan, lalu dia diasingkan dan membangun padepokan di desa tersebut yang letaknya antara lain di hulu Kali Comal. Konon kesaktian Ki Ageng Cempalung ini sudah terdengar sejak lama dan menjadi buah bibir di Keraton Mataram. Maka banyak pertimbangan Sultan Ageng menerima bakti Joko Bahu. Namun sudah menjadi syarat mutlak setiap prajurit yang hendak mengabdi kepada negara harus melalui 3 tahap: pendadaran atau uji coba kesetiaan pada negara terlebih dahulu, termasuk kemampuan mengatasi masalah dan keprajuritannya. Pendadaran tahap pertama yang diberikan Sultan adalah membendung Kali Sambong. Karena setiap musim kemarau selalu saja sawah-sawah rakyat di sepanjang aliran sungai itu selalu kekeringan. Dengan membendung kali di Sambong di Kabupaten Batang, diharapkan air dapat naik dan mengaliri sawah-sawah di sekitar tempat itu, sehingga hasil panen akan meningkat. Dan itu adalah salah satu kebijakan dari Raja Mataram untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di negerinya, khususnya di bidang pertanian. Sedangkan Kali Sambong sendiri terkenal angker dan sudah beberapa kali dilakukan pembendungan, namun selalu gagal dan gagal lagi. Kemudian berangkatlah Joko Bahu untuk membendung Kali Sambong dengan diperbolehkan membawa beberapa orang prajurit. Alkisah, setelah pembendungan dimulai sedikit demi sedikit, di tengah berlangsungnya proyek pembendungan terjilah sebuah keanehan, yaitu setiap pagi
ketika para prajurit hendak melakukan pekerjaannya, mereka yang belum selesai itu, ia selalu mendapati tanggul yang mereka kerjakan kemarin telah roboh dan roboh kembali. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai 3 hari berturut-turut. Tentu saja hal itu membuat Joko Bahu menjadi bingung, bukan kepalang. Alkisah, Joko Bahu melakukan tapa berata dan bertemu dengan siluman yang menunggui kali itu. Siluman itu konon adalah belut putih. Terjadi tawar-menawar kepentingan antara kedua belah pihak, namun tidak mendapat kata sepakat alias buntu. Maka terjadilah perkelahian sengit yang hebat antara dua belah pihak, dan akhirnya dimenangkan oleh Joko Bahu. Dan selanjutnya daerah ini menjadi cikal bakal Kadipaten Batang yang sekarang terkenal dengan nama Kabupaten Batang. Keberhasilan Joko Bahu menjalankan tugasnya ini disambut gembira oleh Sultan Agung. Lalu datanglah pendadaran tahap kedua, yakni membuka lahan baru di tepi pantai utara sebelah Kabupaten Batang, yakni Alas Gambiran atau sekarang disebut Gambaran. Waktu itu Alas Gambiran adalah alas yang sering dihindari oleh para rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh karena keadaannya yang angker dan tak tersentuh. Dulu, para rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh lebih memilih lewat daerah sebelah selatan yang lebih aman, karena konon katanya setiap orang yang masuk ke Alas Gambiran pasti dia hanya akan berputar-putar di dalamnya dan tak pernah bisa kembali keluar dengan selamat. Begitupun yang dialami oleh para prajuritnya dan Joko Bahu yang disuruh memasuki hutan itu, dan mereka tak kembali lagi. Kemudian Joko Bahu melakukan tapa berata, yaitu tapa ngidang atau meniru sifat kidang. Akan tetapi Joko Bahu tetap tak mampu untuk mengalahkan Raja Siluman penunggu hutan, yaitu Dewi Lanjar, yang diutus Ratu Kidul untuk menggagalkan usaha Joko Bahu tersebut. Maka dengan sikap Joko Bahu segera pulang ke Padepokan Kesesi untuk mengadukan hal tersebut kepada ayahnya, Ki Ageng Cempalung. Dan atas saran Ki Ageng Cempalung, Joko Bahu disarankan untuk melakukan tapa ngalong atau tapa berata yang menirukan posisi kalong, yaitu tidur kaki menggantung di pohon tiap siang selama 40 hari. Kemudian tempat di mana Joko Bahu melakukan tapa ngalong itu kini disebut Pekalongan. Kata pe yang menandakan sebuah tempat, kata kalong adalah di mana Joko Bahu melakukan tapa kalong selama 40 hari berlalu, dan selesailah tapa ngalongnya. Singkat cerita, Joko Bahu dapat mengalahkan Dewi Lanjar itu dan bisa melanjutkan menebang kayu-kayu di situ tanpa ada satu hambatan pun sama sekali.
hingga sampai selesai dan dapat pulang ke Mataram dengan membawa hasil. Dewi Lanjar yang takluk kepada Joko Bahu meminta izin untuk tinggal di pantai utara, tepatnya di sekitar pantai Selamaran, kota Pekalongan. Tentu saja kabar baik ini membuat hati Sultan Agung langsung menganugerahkan gelar Adipati dengan julukan Ki Bahu Rekso, dan sekaligus menetapkan di daerah Kendal. Mulailah sejak saat itu dia menjabat sebagai Adipati Kendal yang pertama. Akan tetapi cerita tak berakhir sampai di situ, karena masih ada tugas yang terbengkalai, yaitu pendadaran tahap ketiga. Maka belumlah sempurna Joko Bahu Rekso atau Adipati Bahu Rekso menjadi adipati kalau belum menjalankan tugas ketiga tersebut, yaitu ia ditugaskan untuk melamar seorang putri cantik dari Kalisalak yang bernama Nyi Rantamsari. Namun betapa untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nyi Rantamsari yang hendak dipersembahkan Sultan Agung justru jatuh cinta pada Bahu Rekso dan tak mau dibawa untuk dipersembahkan ke Mataram. Maka timbullah inisiatif dari Adipati Bahu Rekso untuk mengganti dengan seorang putri yang tak kalah cantiknya, yaitu Endang Wiranti, seorang putri anak penjual serabi di desa Kalibelung. Akan tetapi sungguh sial, setelah disandingkan dengan Sultan Agung, Endang Wiranti tak kuasa menahan luapan kegembiraannya, dan akhirnya dia mengaku kalau dirinya bukan Rantamsari yang dimaksud Sultan Agung. Hal itu tentu membuat Sultan Agung marah besar. Dia merasa telah ditipu oleh Bahu Rekso. Karena itu Bahu Rekso dikenakan hukuman. Akan tetapi keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Bahu Rekso dapat dicegah oleh Pati Sigaranu, dan dia menyarankan agar Sultan Agung mengganti saja tugas pendadaran ketiganya dengan tugas yang sangat berat, agar Bahu Rekso terbunuh dengan sendirinya. Maka Sultan Agung menugaskan Bahu Rekso tugas yang sangat berat, yaitu menyerang Belanda di Jayakarta. Dan singkat cerita, berangkatlah Bahu Rekso menyiapkan armada perang menuju Jayakarta. Dia memilih jalur laut atas saran Ki Cempalo, sebab jalan darat konon senjata pusaka apapun akan hilang tuah atau kesaktiannya jika melintas kali Cipamali Brebes. Bahu Rekso mempersiapkan pasukannya di sebuah desa yang bernama Ketandan. Namun desa itu sekarang lebih dikenal Wira Desa. Wira Desa sendiri berasal dari kata Wira yang artinya prajurit, dan Ri dan desa itu kampung. Jadi Wira Desa adalah perkampungan prajurit. Dari situlah Bahu Rekso bertolak ke Jayakarta. Di Jayakarta konon pasukannya dikumpulkan di sebuah daerah yang sekarang bernama Matraman, yang artinya Mataram Man, dan membendung sebuah sungai Ciliwung hingga Jenderal Raffles meninggal terserang malaria. Akan tetapi Belanda tak kehabisan akal. Mereka membakar lumbung-lumbung makanan tentara Mataram sehingga mereka kehabisan perbekalan
dan Bahurekso menderita kekalahan. Dari kekalahan itu membuat Bahurekso tak berani pulang ke Kadipaten Kendal. Dia lebih memilih mendirikan keraton kekadipatenan yang terletaknya di sebelah selatan Wiratesa, tepatnya